Bahkan ini parahnya si Nanang ya. Jadi pada saat itu nggak hanya perdebatan saja, melainkan KDRT pun dilakukan Nanang kepada si Melati. Makanya Nanang ini sampai-sampai kalau kalian tahu itu menyuruh istrinya menjadi PSK. Halo para sedulur, kembali lagi bersama dengan gua, Mas Sopet, guru yang kepengen jadi YouTuber. Ya, buat kalian terima kasih karena kalian telah mengklik video ini. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap dalam naungan Allah, dan tetap diberikan rezeki yang sangat banyak. Apalagi kita saat ini kan merasa wah semua barang pada mahal karena ya pemerintah telah menaikkan PPN menjadi 12. Ya mudah-mudahan kalian semua tetap diberikan rezekinya masing-masing. Nah kali ini gua datang dengan sebuah cerita yang mungkin ini bisa menjadikan pedoman buat kalian, apalagi khususnya buat kalian para Gen-Z yang kebelet nikah. Nikah itu apa ya, bukan hal yang sangat mudah. Perlu di situ kita mempersiapkan mental, ekonomi. Karena kalau kita tidak siap secara mental dan ekonomi, ya ini akan berakibat fatal pada pernikahan kalian. Ya, kasus ini harusnya bisa menjadi pelajaran buat kalian. Jadi buat kalian yang masih belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. So tanpa kesuwen, let's go. Nah, jadi cerita kali ini terjadi di wilayah Kartosuro, Jawa Tengah, di mana di situ terdapat pasangan suami istri yang bernama Nanang Triartanto yang pada saat itu menikahi seorang gadis yang berusia 16 tahun. Sedangkan Nanang sendiri ini berusia 19 tahun. Dalam pernikahannya, Nanang dan Melati ini dikaruniai dengan 2 orang anak. Nah, akan tetapi karena mungkin Melati ini nggak tahu sih alasan mengapa dia bisa menikah dengan Nanang. Seharusnya ini bisa menjadi bahan buat kalian, pesen gua. Karena apa ya? Karena Nanang ini ternyata adalah seseorang yang problematik. Karena apa gua bisa katakan problematik? Karena di ceritanya itu Nanang kerap sekali melakukan perilaku-perilaku yang sangat meresahkan untuk masyarakat. Makanya Nanang ini bisa dikatakan manusia yang sangat-sangat problematik. Ya, ini semua kembali lagi kepada Melati, mengapa dia bisa menikahi laki-laki seperti ini. Terus sebelum lanjut, jadi latar belakang Nanang ini sebelum menikah itu adalah pekerjaannya manusia silver atau biasanya menjadi seorang pengamen, di mana perharinya itu Nanang ini bisa mendapatkan penghasilan 150.000 per harinya. Akan tetapi permasalahan dalam bahtera rumah tangga ini muncul ketika Melati melahirkan anak pertamanya. Ya di situ mungkin mulai muncullah gejala-gejala yang sangat-sangat arogan, sangat-sangat keras kepada istrinya. Karena mungkin ini sih kalau gua ya, dengan pendapatannya yang perharinya itu 150.000 rata-rata, itu entah bisa lebih bisa kurang, itu mungkin ternyata tidak cukup untuk keluarganya. Karena kan sebelumnya kan dengan uang segitu banyaknya untuk diri sendiri ya merasa cukup, tapi ketika sudah berkeluarga, udah punya anak, punya istri, ya mau nggak mau Nanang ini harus memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan keluarganya. Makanya dengan uang segitu ya masih kurang lah. Ya makanya dari situ dengan lahirnya anak pertama pasti kan kebutuhannya mulai banyak. Ya di situ perdebatan, masalah-masalah kecil ini muncul. Bahkan ini parahnya si Nanang ya. Jadi pada saat itu nggak hanya perdebatan saja, melainkan KDRT pun dilakukan Nanang kepada si Melati. Kayak ini sih, setelah gua baca-baca di artikel, jadi pada saat itu ada suatu cerita di mana nggak hanya istrinya saja di KDRT oleh si Nanang, melainkan anaknya juga itu menjadi korban kekerasan dirinya. Gila kan? Padahal pada saat itu anaknya itu hanya hanya makan telurnya dia. Jadi pas Nanang ini membuka tudung sajinya, ternyata kok nggak ada. Nah di situ anaknya makan telur itu. Entah apa yang dipikirkan. Dari situ ya
Nanang ini karena merasa nggak terima mungkin ya telurnya dimakan anaknya, makanya anaknya itu menjadi korban kekerasan dirinya. Dan ya bisa kalian simpulkan lah gimana problematiknya si Nanang ini. Nah, terus ada cerita lagi. Jadi selama pernikahannya, ternyata Nanang ini pernah dipenjara selama 8 bulan. Nah, mengapa bisa dipenjara sih? Karena alasannya itu, Nanang ini ketahuan mencuri sepeda motor di sebuah parkiran minimarket. Terus ya setelah bebas, dirinya ini mencobalah untuk memperbaiki diri, untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Tapi kalau gua pikir sih kalau emang dasarnya problematik dan menjadi sebuah kebiasaan, ya bakal sulit lah untuk dirubah, ya nggak sih? Nah, dan ternyata memang benar. Karena seiring berjalannya waktu ternyata mungkin ya tadi itu karena keterbatasan secara ekonomi, makanya Nanang ini sampai-sampai kalau kalian tahu itu menyuruh istrinya menjadi PSK. Apa nggak goblok? Istrinya loh itu diminta dikongkon menjadi PSK untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Ya mendapat perintah seperti itu Melati ya langsung nggak mau lah, kayak nggak mau lah, gila kamu ya. Ya mendengar hal itu Nanang ya langsung sajalah dia beranjak langsung dengan sangat teganya memukuli si Melati. Dan di situ ya mau nggak mau Melati harus menuruti apa yang diperintahkan oleh si Nanang ini. Nah di situ Nanang yang sebagai germonya dan si Melati ini menjadi PSK-nya itu ditargetkan perharinya harus mendapatkan penghasilan 1 juta banyaknya. Dimana setiap shiftnya itu kalau kalian tahu itu dihargai dengan 200.000. Makanya untuk memenuhi kebutuhannya itu 1 juta perharinya, di situ Melati harus mendapatkan 5 pelanggan per hari. Gila. Blok. Terus aksinya ini di mana dilakukannya? Jadi karena pada saat itu sedang viral-viralnya aplikasi hijab, ya gua nggak perlu jelaskan lah. Pasti kalian tahu tuh aplikasi. Aplikasinya itu namanya MyCut. Nah, MyCut. Oke. Jadi segala transaksi itu semua dilakukan di aplikasi ini. Ya dengan perasaan yang sangat sedih, marah, kecewa. Ya Melati ini menuruti permintaan si Nanang. Sampai-sampai kalau kalian tahu Melati ini sampai hamil. Dan ya entah nggak tahu siapa yang menghamili si Melati ini. Karena kan ganti-ganti. Di situ kalau kalian tahu Nanang ini bodoh amat cok. Entah istrinya tuh mau hamil apa enggak. Intinya perharinya itu harus mendapatkan 1 juta banyaknya. Apa nggak gila? Istrinya menjadi PSK demi uang yang bisa dikatakan ini nggak sebanding sama apa yang dilakukan oleh Melati. Akhirnya karena Melati ini sudah nggak tahan lagi sama sifatnya si Nanang, makanya si Melati ini kabur ke Pulau Kalimantan ya untuk menenangkan diri dari perintah-perintahnya si Nanang yang nggak logis ini. Akhirnya bersama dengan anaknya pada tanggal 9 Januari 2023 Melati berangkat ke Pulau Kalimantan. Nah mengetahui hal tersebut, selama Melati ini di Kalimantan ternyata Nanang ini tidak tinggal diam saja. Pasalnya pada saat itu kan si Melati ini kan pergi bersama dengan anaknya. Dan ya orang tuanya itu nggak ikut. Jadi ya untuk mungkin melampiaskan kekesalannya dia dengan Melati, akhirnya Nanang ini meminta si ibu mertuanya nih untuk menginap di sana. Karena mungkin ibunya tidak merasakan curiga sama sekali. Karena ya memang pada umumnya karena memang Melati tidak pernah cerita kepada ibunya, makanya ibunya ini menuruti apa yang diminta oleh si Nanang. Tinggallah di situ di rumahnya si Nanang. Nah, di situ barulah ibunya ini mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat gila. Bahkan ibunya ini disekap selama 3 hari dan ibunya ini diperlakukan tidak senonoh oleh menantunya sendiri. Dan ya entah setelah beberapa hari kemudian ibunya ini bisa melarikan diri dan di situ ibunya ini cerita kepada si Melati tentang apa yang terjadi pada dirinya, perlakuan apa yang telah dilakukan oleh si Nanang kepada dirinya. Ya mendengar hal itu Melati langsung shock kayak bener-bener ya kamu mas. Perasaan yang tadinya ini sudah mulai tenang kini terusik lagi oleh si Nanang.
Ya, setelah beberapa hari kemudian di tanggal 25 Januari 2023, Melati ini kayak mendapat angin segar lah, dan mungkin ini bisa dikatakan menjadi anugerah buat dirinya dan buat keluarganya. Pasalnya apa? Pada saat itu Melati ketika sedang scroll media sosial, di situ dia mendapatkan sebuah berita di mana Nanang ini ternyata terjerat kasus pembunuhan, di mana kasus ini adalah kasus yang sangat gila karena Nanang ini dengan teganya menghabisi nyawa seorang gadis yang masih sekolah SMP. Ya, kita bisa sebut gadis itu dengan nama Wati yang berusia 15 tahun. Jadi kronologinya, jenazahnya pada saat itu ditemukan di tanah lapang di Desa Pandean, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Menurut informasi, gadis SMP itu bisa bertemu dengan si Nanang ini berawal dari sebuah aplikasi tadi, aplikasi MyCut. Karena pada dasarnya kalau gua mendengar beritanya, gadis SMP ini ternyata menjadi seorang Lentiau juga. Makanya setelah Melati mendengarkan hal itu, dia langsung pulang ke kampungnya untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Di situ juga Melati langsung menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya atas perlakuan yang sangat gila itu yang telah dilakukan oleh Nanang kepada dirinya. Oh ya Lord, gua ceritakan secara singkat saja bagaimana si Nanang ini bisa menghabisi gadis ini. Jadi pada tanggal 23 Januari 2023, Wati ini mendapatkan sebuah notif dari aplikasi itu, yaitu notifnya itu berasal dari si Nanang. Ternyata mungkin karena Nanang merasa kecut makanya di situ Nanang mencobalah untuk melobi si Wati dengan penawarannya apakah Wati ini mau apa enggak. Ya, mendengar hal itu mungkin karena dasarnya si Wati ini adalah ya itulah pokoknya ya akhirnya di ACC begitu aja. Kayak di situ ditanya kayak mengenai tarifnya, harganya berapa. Dan di situ Wati memberikan informasi yaitu tarifnya 300.000 selama 60 menit. Dan ya mendengar hal itu Nanang mungkin karena lagi punya banyak uang, makanya Nanang ini menyewa si Wati selama 2 jam. Jadi 2 shift 600.000. Tak hanya itu, ternyata Nanang ini juga menyewakan sebuah hotel, di mana hotel itu adalah Hotel Setiorini yang ada di Sukoharjo, Jawa Tengah. Singkat cerita, di jam 3 sore akhirnya mereka bertemu di sebuah masjid yang letaknya itu nggak jauh dari sebuah hotel itu. Jadi pada saat itu posisinya Wati sudah menunggu kedatangan si Nanang ini. Dan saat itu Nanang dengan mio bututnya akhirnya dia datang dan menghampiri si Wati. Dari situ si Wati langsung diajaklah untuk boncengan dan menuju ke hotel itu. Nah, sesampainya di hotel, ketika si Nanang ini nego dengan pihak kasirnya, ternyata dia diberitahu kalau hotel itu sudah penuh alias tidak bisa menampung lagi menampung itulah pokoknya. Akhirnya dari situ Nanang mencobalah menawarkan kepada si Wati, gimana kalau kamu ikut aku aja ke kontrakan. Ya dari situ karena mungkin si Wati ini BU butuh uang, makanya diiyakan aja tawaran si Nanang ini. Nah singkat cerita akhirnya dia langsung barenglah boncengan menuju kontrakan. Dan sesampainya di sana akhirnya mereka melakukan hal itulah gini. Ya, singkat cerita, sedang enak-enaknya 2 jam ini nggak kerasa. Dan pada saat itu, Nanang karena mungkin belum mencapai puncaknya, dan karena waktu sudah habis, Wati langsung kayak ngomong, "Mas, ini udah cukup, udah habis waktunya." Ya mendengar hal itu, karena mungkin si Nanang ini merasa kesal karena belum mencapai puasnya, akhirnya dia mencoba membalaskan dendamnya lah, melampiaskan ini karena belum keluar ini. Di situ akhirnya udah yuk kita pulang aja. Nah di situ ketika dia mau keluar dari kontrakannya, dia mengambil sebuah pisau lalu diselipkan di jaketnya di dalamnya sini. Ya di situ akhirnya mereka pergilah dari tempat itu. Terus dalam perjalanannya, bukannya Nanang ini mengantarkan Wati ke tempat tujuan di mana Wati ini mau diantarkan, tetapi Nanang ini mengajaklah si Wati untuk berjalan-jalan terlebih dahulu. Kayak, "Wat, ikut aku bentar yuk ke kontrakan temenku. Nanti kamu tak kasih uang deh. Gampang lah. Gua mau ngambil cat dulu. Bentar ya." Namanya orang dikasih duit kan. Ya, Wati ini langsung mengiyakan permintaan si Nanang tadi. Dan ya disitulah
awal mula kejadian ini terjadi. Jadi ketika mereka akan pergi ke kontrakan temennya, tapi bukannya Nanang ini pergi ke tempat temennya, malah dia muter-muter di situ aja. Akhirnya sekitar jam 6 sore, Nanang ini memberhentikan motornya di sebuah tanah yang kosong yang letaknya itu di belakang karaoke di Desa Pandean. Di situ mereka berbincang-bincang di situasi yang bisa dikatakan sangat remang-remang. Dan mungkin hal ini dilakukan supaya Nanang ini bisa mendapatkan momen untuk melakukan aksi gilanya ini. Akhirnya setelah suasana ini sepi, disitulah Nanang beraksi. Diambillah tuh pisau, langsung tuh berkali-kali. Di situ Wati nggak langsung jatuh, nggak langsung tewas. Akhirnya di situ dia mencoba untuk melawan apa yang telah dilakukan Nanang terhadap dirinya. Alhasil dia memberikan luka di bagian kepalanya kayak semacam cakaran gitu. Tapi ya lagi-lagi namanya seorang perempuan, apalagi sudah mendapatkan luka seperti itu, ya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal di situ Wati sudah mencoba untuk kabur, tetapi yaitu bisa Nanang dapatkan. Lalu di situ dia mengambil sebuah obeng di jok motornya, langsung dicelep dan tubuh Wati langsung dibanting ke tanah. Apa nggak gila tuh? Di situ Nanang yang telah melakukan hal gila ini akhirnya kabur dengan membawa beberapa barang yang berada di tasnya si Wati. Terus bagaimana Wati ini bisa diketemukan, bagaimana Nanang ini bisa ditangkap, ini bermula sebelum kejadian ini terjadi. Pas lagi ngobrol-ngobrol tadi itu ternyata Wati ini men-Sherlock lah lokasinya itu kepada temennya, bukan temen sih, kepada pacarnya sendiri. Terus kok hari sudah mulai malam, Wati ini coba dihubungi oleh pacarnya, kok nggak direspon, nggak mendapat balasan. Orang tuanya juga pada saat itu menanyakan keberadaan si Wati, kayak, kamu tahu Wati di mana nggak? Makanya dari situ pacarnya bersama dengan temen-temennya, karena dia mendapatkan Sherlockan terakhirnya, ya mereka pergi ke tempat itu. Dan sesampainya di sana, kalau kalian tahu, mereka semua terkejut melihat Melati sudah tewas mengenaskan. Di situ tubuh Wati tergeletak dipenuhi dengan banyak sekali darah-darah dari mulai atas sampai bawah. Ya, melihat hal itu, akhirnya teman-temannya mencoba untuk melaporkan pihak kepolisian kalau temannya itu sudah tewas di sebuah tanah lapang kosong di Desa Pandean. Dan di situ polisi langsung dengan gercepnya langsung datang dan mencari tahu sebenarnya siapa sih dalang dibalik semua ini. Ya, ini pendapat gue aja ya. Sebenarnya nih polisi di Konoha ini pinter-pinter sih, kalau nggak males. Kalau pinter-pinter ya mungkin kejahatan yang ada di Indonesia ini bisa terselesaikan semuanya. Tapi ya karena males-males ya udahlah gitu. Ya singkat cerita, nggak berselang lama akhirnya pelaku dari kasus kematiannya si Wati ini tertangkap, yaitu pelakunya adalah si Nanang. Dan atas perbuatannya itu, bersama dengan perbuatan yang telah dilakukan Nanang kepada istrinya, kepada ibu mertuanya, kepada anaknya, makanya dirinya itu dijatuhi hukuman selama 15 tahun. Di situ Nanang dihukum atas perbuatan penghilangan nyawa dan tindak asusila. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Pesan moral dari cerita yang gue sampaikan ini adalah sebelum menikah, kalian cobalah pikir-pikir terlebih dahulu bagaimana sikap dia, bagaimana perilaku dia, apakah dia kira-kira cocok apa enggak. Dan di samping itu kita juga perlu tahu bahwa apakah secara mental itu sudah siap, secara ekonomi sudah siap. Kalau semua sudah siap, bolehlah kalian menikah. Di samping itu juga buat kalian yang mungkin menjadi ini, mungkin kalian bisa bisa cari-cari informasi terlebih dahulu, jangan sampai asal pilih. Dan ya bukan gua menganjurkan ya pokoknya kalian cobalah berhenti untuk melakukan hal itu, karena mungkin kalian bisa menjadi seperti ini. Buat kalian kalau ada cerita-cerita atau mungkin ada komenan-komenan buat gua, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa diklik tombol subscribe, jangan lupa di like, di share, dan di komen. Gua Mas Sopet pamit undur diri dan see you.